Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Cucun Sunaisi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertatap maya melalui Zoom meeting kali ini. Walaupun kita bertemu melalui Zoom meeting, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mencari ilmu. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Saya Fitriani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa dan cantik-cantik tentunya. Yang pertama ada Chelsea Junianti, kemudian ada Novita Amalia Rahma, kemudian ada saya sendiri Fitriani, dan yang terakhir ada Afriliani Agesti. Selanjutnya, baik, kita langsung saja ke sesi materi. Materi pertama tentang definisi manajemen sarana dan prasarana akan dijelaskan oleh Novita. Untuk saudari Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama akan dibawakan oleh saya. Di sini ada definisi manajemen. Menurut GR Terry, manajemen merupakan suatu proses yang mempunyai ciri khas yang meliputi segala tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan berbagai sumber, diantaranya sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lalu, yang kedua ada definisi sarana. Definisi sarana pendidikan adalah segala sarana yang diperlukan dalam proses pengajaran, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk mencapai tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Yang ketiga ada definisi prasarana. Prasarana pendidikan adalah sarana yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan, seperti pekarangan, taman, atau kebun sekolah, jalan menuju sekolah, dan peraturan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana pendidikan adalah proses pengelolaan prasarana sekolah agar berjalan normal, sehingga guru dan siswa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana sekolah, hendaknya siswa diajak untuk berperan aktif dalam pemanfaatan prasarana sekolahnya. Selain untuk mencapai pengelolaan dan infrastruktur yang baik, hal ini juga membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa dalam kehidupan sekolah. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Novita atas pemaparan materinya. Untuk prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Afril. Untuk Afril, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Menurut Bafadal, di antaranya yang pertama prinsip pencapaian tujuan, yakni sarana dan prasarana pendidikan juga harus dapat selalu siap dalam keadaan apapun agar tujuan bisa tercapai. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pelaksanaan sarana dan prasarana di sekolah harus dapat dilaksanakan melalui perencanaan. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu segala sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus berjalan beriringan dan senada dengan undang-undang, petunjuk, peraturan, dan teknis yang sedang berlaku. Yang keempat ada kejelasan tanggung jawab, yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang ditujukan kepada warga sekolah yang harus bertanggung jawab. Yang kelima ada kekohesivan, yaitu segala proses sarana dan prasarana pendidikan yang dihidupkan ke dalam kerja sekolah yang kompak. Nah, adapun prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara khusus, di antaranya yang pertama site atau tanah, yang kedua building atau bangunan, yang ketiga ada equipment atau perlengkapan. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan jenisnya, satu fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berbentuk benda mati atau dibendakan dan memiliki peran untuk melakukan sebuah usaha. Contohnya mesin tulis, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas non-fisik, yakni segala sesuatu berbentuk benda hidup dan memiliki peran yang memudahkan usaha-usaha. Contohnya manusia, jasa, dan uang. Berdasarkan faktor pendidikan dilihat dari bentuknya. Yang pertama, benda yang berfungsi untuk membantu proses pendidikan di sekolah seperti bangunan atau ruangan belajar, meja kursi, dan sebagainya.
Yang kedua, perlakuan pendidik. Dapat berupa tindakan atau gerakan atau kondisi berupa tata tertib, pengajaran, larangan, nasihat, teladan, disiplin, dan sebagainya. Nah, berdasarkan habis tidaknya dipakai, antara lain yang pertama, sarana pendidikan habis dipakai, yaitu bahan dan alat yang habis bila digunakan dalam waktu lama, yaitu bahan dan alat seperti kapur. Dua, sarana pendidikan tidak tahan lama, yaitu bahan yang digunakan terus-menerus dalam jangka waktu lama, contohnya meja, bangku, papan tulis, dan lain-lain. Ditinjau dari bergeraknya tidak. Di saat digunakan, yang pertama, sarana pendidikan bergerak adalah segala sarana yang dapat dipindah sesuai kebutuhan, contohnya lemari isi arsip. Yang kedua, sarana pendidikan tidak bisa bergerak adalah segala sarana yang tidak bisa dipindahkan, contohnya sekolah yang memiliki saluran seperti PDAM. Nah, adapun 3 jenis sarana pendidikan yang harus digunakan pada proses belajar mengajar. Yang pertama, alat peraga, yaitu segala bentuk benda yang bisa digunakan secara langsung oleh guru maupun murid, misalnya buku tulis, gambar, dan sebagainya. Yang kedua, ada alat peraga, yaitu alat bantu pendidikan dan pengajaran berupa benda dan perbuatannya. Yang ketiga, media pendidikan, yaitu segala sarana pendidikan yang dipakai sebagai perantara. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Afril yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas dan lengkap. Untuk selanjutnya, standar sarana dan prasarana pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Chelsea. Untuk Chelsea, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada standar sarana dan prasarana sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Nah, yang kedua ada standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah. Kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008. Yang ketiga, standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008. Nah, secara umum juga sarana prasarana untuk setiap pendidikan seperti di SD. Nah, kalau di SD itu sarana prasarana yang terdapat di setiap SD biasanya harus bisa digunakan untuk melayani 6 rombongan belajar bagi 2.000 penduduk di salah satu desa. Nah, jika jumlah penduduk di salah satu desa lebih dari 2.000 penduduk, maka harus diulang kembali SD di desa kelurahan tersebut. Nah, jika kelompok pemukiman terdapat di daerah yang terpencil dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000, maka harus ada satu SD yang jaraknya tidak lebih dari 3 km dari lintasan jalan yang dilalui untuk dan tidak boleh membahayakan. Nah, jika di SD setidaknya harus memiliki prasarana seperti ruang kelas dan perpustakaan, kemudian laboratorium IPA dan kantor kepala sekolah, kemudian ada ruang guru dan tempat ibadah atau musola, kemudian ada UKS, serta gudang penyimpanan, kemudian kamar mandi yang meliputi toilet atau WC, kemudian ada ruang sirkulasi horizontal dan tempat atau aula olahraga. Dan di SMP, sarana setiap di SMP itu biasanya harus bisa digunakan untuk menampung atau melayani minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 rombongan belajar di dalam satu kecamatan. Biasanya di setiap lingkungan kecamatan harus mampu menampung lulusan SD dari kecamatan tersebut. Nah, setiap SMP jaraknya harus bisa dijangkau dengan maksimal 6 km dengan berjalan kaki dan jalannya yang harus dilalui tidak boleh membahayakan. Kemudian ada SMA. Nah, sarana dan prasarana di setiap satu SMA harus mampu menampung dan melayani minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 48 rombongan belajar. Prasarana yang harus ada di salah satu SMA yaitu ruang kelas dan ruang praktik dan perpustakaan, kemudian laboratorium IPA, laboratorium biologi, fisika, kimia, kemudian ada laboratorium bahasa dan komputer. Nah, di SMA juga ada kelompok ruang penunjang, yaitu ada ruang kepala sekolah dan ruang guru, kemudian ada ruang TU, tempat ibadah juga, ruang BK, ruang UKS, kemudian ada ruang organisasi kesiswaan, kemudian ada kamar mandi juga, kemudian ada sirkulasi horizontal dan tempat olahraga juga. Slide selanjutnya.
Kemudian ada perencanaan sarana prasarana pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 7 Pasal 42 ayat 1 dan 2. Nah, perencanaan sarana prasarana yang baik itu juga bisa menjawab dari 5W dan 1H, karena dalam rancangan tersebut keberadaannya dapat membantu menentukan tujuan dan menghindari terjadinya kesalahan ataupun kegagalan yang tidak diinginkan, karena ada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu memegang prinsip, syarat, dan tahap-tahapan dalam merumuskan suatu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, perencanaan sarana prasarana pendidikan ini biasanya diklarifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama, bisa dilihat berdasarkan habis atau tidaknya hal yang ingin dibagi menjadi 2 bagian, habis dipakai dan tahan lama. Kemudian kedua, bisa dilihat berdasarkan bergerak atau tidak bergerak. Kemudian ketiga, ada sarana dan prasarana yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Baik, saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Chelsea yang telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya yaitu proses manajemen sarana dan prasarana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Subagio Atmodiro tahun 2000, pengelolaan perlengkapan meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. Terdapat 8 ya. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Seperti perencanaan pada umumnya, perencanaan sarana prasarana itu khususnya di sekolah ya, bersifat sangat umum gitu, karena melibatkan komponen manajemen sarana dan prasarana lainnya. Perencanaan dan penentuan kebutuhan melalui rencana dan penentuan kebutuhan akan dihasilkan antara lain rencana pembelian, rencana rehabilitas, rencana distribusi, rencana sewa, dan rencana pembuatan. Apa sih tujuan dari perencanaan? Nah, tujuan dari perencanaan itu sendiri, yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan pemesanan dan pembelian barang, kemudian mencegah terjadinya keterlambatan pemenuhan kebutuhan sekolah yang akan berdampak kepada penundaan penyampaian materi pembelajaran gitu, karena tidak tersedianya bahan praktikum. Kemudian yang kedua ada fungsi penganggaran. Fungsi ini terdiri atas kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya, dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Nah, anggaran sarana dan prasarana itu meliputi anggaran pembelian, anggaran perbaikan dan pemeliharaan, anggaran penyimpanan dan penyaluran, anggaran penelitian, dan anggaran pengembangan barang. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengadaan, di mana fungsi pengadaan sendiri itu kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Pengadaan itu dapat dilakukan dengan cara melalui pembelian, penyewaan, peminjaman, bahkan pemberian gitu ya, atau penukaran, bisa juga dengan perbaikan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu pada umumnya mengikuti prosedur. Prosedur yang pertama itu menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Kemudian setelah itu membuat daftar dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian setelah membuat daftar, yaitu membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta itu ke pihak yayasan. Kemudian apabila sudah disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Kemudian yang keempat ada fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan sendiri itu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruangan penyimpanan. Nah, fungsi dari penyimpanan itu meliputi penyiapan ruang-ruang penyimpanan, kemudian tata laksana, kemudian juga penyimpanan, tindakan keamanan, dan keselamatan. Nah, aspek penyimpanan itu sendiri sebagai wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara yang berasal dari pengadaan. Nah, aspek ini biasanya disebut dengan gudang. Kemudian yang kelima ada fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan itu suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Nah, apa sih fungsi dari penyimpanan?
fungsi penyimpanan itu sendiri yaitu penyiapan ruang-ruang yang kelima tentang penyaluran. Yang penyaluran itu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan peraturan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari tempat penyimpanan ke tempat pemakaian. Kemudian yang keenam ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini suatu proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi atau fasilitas kerja, yaitu sarana dan prasarana dengan jalan merawatnya, memperbaiki, atau merehabilitasi, dan yang lainnya gitu. Begitu barang-barang perlengkapan yang telah diadakan itu didistribusikan kepada bagian-bagian kelas, perpustakaan, laboratorium, tata usaha, dan personal sekolah lainnya. Kemudian yang ketujuh ada fungsi penghapusan. Fungsi penghapusan sendiri yaitu kegiatan dan usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya itu harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu karena muara dari berbagai pertimbangan tersebut antara lain demi efektivitas dan efisiensi kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian apa sih tujuan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah itu? Tujuan penghapusan itu untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk atau rusak gitu. Kemudian yang kedua juga meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris barang. Kemudian tujuan yang ketiga itu membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi serta membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah fungsi yang mengatur dan mengarah cara pelaksanaan dari suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan, baik dengan peraturan dalam bentuk tata laksana ataupun melalui tindakan turun tangan untuk memungkinkan optimasi dalam penyelenggaraan suatu rencana dan unit pelaksana. Sekian materi dari kelompok 5 yang bisa kami jelaskan. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat. Baik, berhubung sudah ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Apa penyebab utama keterbatasan sarana dan prasarana di sebagian sekolah di Indonesia? Dan bagaimana dampak bagi sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar seharusnya? Baik, pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama, saya akan menjawab penyebab utama keterbatasan sarana dan prasarana di sebagian sekolah di Indonesia. Masalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai atau keterbatasan itu dapat disebabkan ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada, yang akan menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap acuh tak acuh juga dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah banyak dari sekolah yang terbelangkai. Nah, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam menggunakan fasilitas yang ada karena keadaan sarana dan prasarana itu yang kurang memadai atau yang rusak. Dengan adanya ketidaknyamanan ini akan mengakibatkan peserta didik itu enggan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Maka dari itu diperlukan kesadaran menjaga sarana dan prasarana yang ada agar tetap digunakan untuk menunjang pendidikan. Kemudian pemerintah juga perlu memberikan bantuan terhadap daerah terpencil agar pendidikan itu dapat berkembang dan tercapai pula tujuan pendidikan tersebut. Kemudian ada juga kurangnya alokasi dana yang terhambat, yaitu dalam hal banyak gitu ya yang menyalahgunain dan administrasi sekolah itu, dan ada juga oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga menghambat proses pendidikan. Yang kedua, bagaimana dampak bagi sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar seharusnya. Nah, menurut saya, sarana dan prasarana yang berperan itu sebagai pendukung kualitas pendidikan, yang selanjutnya dijadikan sebagai standar sekolah. Kemampuan peserta didik dalam belajar juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dalam menunjang kualitas belajar,
sarana dan prasarana itu berpenting sangat penting. Nah, dampak yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sekolah itu, maka kualitas pendidikan di sekolah itu sangat kurang atau bisa dibilang jelek gitu ya, karena suatu pendidikan itu dilihat dari kualitas sekolah. Ketika sarana dan prasarana sekolah itu tidak memadai, maka akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan, yaitu akan menghambat proses mengajar. Jadi, kelengkapan sarana dan prasarana belajar itu sangat menentukan para peserta didiknya dalam meningkatkan prestasi belajar mereka di sekolah. Sekian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudari Afril. Untuk Afril, persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan pertanyaan dari Risma. Bagaimana cara mengimplementasikan 5W agar bisa menentukan tujuannya? Nah, mengimplementasikannya agar bisa menentukan pada tujuan, yaitu terlebih dahulu kita harus membuat perencanaan atau planning yang melibatkan beberapa aspek rasional agar tujuannya menjadi logis, serta bisa mengaktualisasikannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, untuk menghindar dari kesalahan atau kegagalan dari setiap langkah yang akan ditargetkan terhadap tujuan. Adapun aspek yang bisa kita gunakan dalam observasi, contohnya seperti what, apa tujuan dari visi dan misi yang ditargetkan, who, siapa saja yang bisa terlibat di dalam aturan rancangan tersebut, when, kapan semua planning tersebut mulai direalisasikan, why, mengapa kita harus menentukan rancangan untuk mencapai tujuan, where, di mana sisihkan proses pengerjaan anak. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan proses langkahnya untuk menuju tujuan kita. Selanjutnya, adapun what itu tujuan dari dan misi kita adalah untuk menentukan kualitas pembelajaran secara aktif media online di apa saja, yaitu pemerintah, pendidik, murid, siswa, yaitu di masa pandemi. Untuk menegakkan physical distancing penyebaran COVID-19, where di mana pastinya di rumah masing-masing tanpa bertatap muka. Menggunakan fasilitas media sosial sebagai ekstra seperti Instagram dan merancang tugas online lewat aplikasi pembelajaran jadwal. Nah, di mana tersebut kita bisa menentukan tujuan kita dari segi keuntungan atau kerugian, juga kekurangan serta kelebihan langkahnya. Hal tersebut proses dasar yang digunakan untuk tetap suatu tujuan. Perencanaan juga diperhatikan detailnya dalam semua proses manajemen, baik dalam instansi pendidikan, baik, maka Baik, terima kasih Saudari Afril atas jawabannya. Untuk selanjutnya kepada Chelsea, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mutiara. Pertanyaannya, kita ketahui bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan sekolah sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan? Nah, yang harus diperhatikan dalam sarana pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada tenaga kerja atau tenaga sukarela yang memiliki peran penting terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana, karena jika dalam pemeliharaan tidak memiliki tenaga kerja, maka sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan sekolah tidak akan ada yang merawatnya dengan baik. Tenaga kerja diantaranya ada guru, murid, tenaga kerja gotong royong, pekerja harian, dan pekerja tetap. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan juga sangat penting bagi pemeliharaan. Alat yang dimaksud dalam pemeliharaan berfungsi sebagai benda yang digunakan untuk mengerjakan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian ada jenis atau spesifik barang juga penting.
sarana dan prasarana memiliki banyak jenis dan spesifik barang. Seperti jenis memiliki karakteristik akan menyesuaikan adanya cara pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan jika adanya sarana dan prasarana yang bersifat variatif, dipelihara dan dirawat tidak berdasarkan pada jenis dan spesifik barang, maka akan menghambat tercapainya tujuan pemeliharaan. Maka dari itu harus memperhatikan karakteristik dari jenis dan spesifik barang yang dimiliki. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Chelsea atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Novita. Untuk Novita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan yang terakhir adalah, hal apa saja yang menyebabkan banyak sekolah masih belum memadai dalam sarana dan prasarananya dan bagaimana solusinya? Nah, menurut kelompok kami, banyak permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Padahal sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung keberhasilan program pendidikan. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Faktor yang menyebabkan sekolah belum memadai dalam hal sarana dan prasarananya yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, dan rendahnya prestasi siswa, dan kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa, rendahnya kecocokan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, serta mahalnya biaya pendidikan. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu memberikan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pula tujuan pendidikan. Dan kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal banyaknya penyalahgunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan, sehingga adanya penyalahgunaan dana dan penghambatan proses pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana. Pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebut. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang baik juga harus disertai dengan sumber daya manusia yang baik pula. Karena sarana dan prasarana yang lengkap dapat memadai tidak akan bermanfaat apabila tidak adanya guru yang berkualitas. Seorang guru juga harus memiliki sifat yang profesional, berkompeten, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.